Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erna Susilawati dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok sosial tentang Palang Merah Indonesia. Nah, yang pertama, sosial politik kemunculan Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, dan penjajahan Jepang. Akan tetapi organisasi ini dibubarkan pada penjajahan Jepang. Pada 3 September 1945, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Menteri Kesehatan pertama Indonesia, Dr. Buntaran Matmojo, untuk membentuk Badan PMI, dan tepatnya pada 17 September 1945, PMI resmi dibentuk. Dan hingga saat ini, Palang Merah Indonesia sudah tersebar di seluruh pelosok yang ada di Indonesia. Kepemimpinan. Pelopor berdirinya Palang Merah Indonesia adalah Dr. Buntaran. Beliau adalah Menteri Kesehatan pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan saat ini Ketua Umum PMI adalah Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Palang Merah disebabkan karena prestasi-prestasi yang dimiliki beliau. Dan dalam kepemimpinannya ini, Dr. Andus Haji Muhammad Yusuf Kalla memimpin dengan cara bijaksana tanpa ancaman apapun, akan tetapi penuh dengan ketegasan. Ketua Umum PMI dipilih berdasarkan musyawarah nasional atau MUNAS. Adapun kriteria menjadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia adalah yang pertama WNI, yang warga negara Indonesia asli yang setia dan tunduk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berdomisili di ibu kota negara, mempunyai pengalaman dalam berorganisasi, berdedikasi terhadap memajukan PMI, serta berhubungan baik dengan pemerintah maupun swasta. Sistem nilai. Dalam Palang Merah Indonesia ada 7 prinsip yang harus ditaati atau yang dijadikan pedoman oleh semua anggota, baik itu peserta maupun pengurus, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kemestaan. Sistem nilai PMI juga terdapat dalam penggunaan lambang PMI itu sendiri. Penggunaan lambang dianggap benar jika digunakan sebagai tanda pelindung, artinya dilakukan sebagai tindakan medis dan dalam skala yang luas, dan dianggap penyalahgunaan jika dilakukan dalam bentuk tiruan, artinya lambang ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, kegiatan rutin. Sejak awal dibentuk hingga sekarang, PMI memiliki kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan, seperti melakukan pelayanan sosial, penyuluhan kesehatan masyarakat, pembinaan anggota PMR dan relawan, pelayanan transfusi dan donor darah, serta pelatihan penanganan bencana. Adapun sistem penerimaan anggota baru, PMI dilakukan dengan membuka pendaftaran. PMI membuka pendaftaran secara umum. Pengikut setia. Anggota atau pengurus PMI berasal dari latar belakang yang beragam, baik itu ekonomi maupun latar belakang agama. Dan dalam keanggotaannya, PMI dikelompokkan menjadi 3, yaitu anggota biasa, anggota remaja, anggota biasa, dan anggota kehormatan. Anggota remaja, umur anggota PMI ini tidak terbatas, mulai dari umur 7 sampai 50 tahun atau 60 tahun ke atas. Dan untuk mendapatkan anggota baru atau pengurus baru, PMI melakukan sosialisasi atau pengkaderan di berbagai tempat, baik itu di sekolah atau tempat-tempat umum lainnya. Ekspresi budaya. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam PMI, yaitu ICRC atau International Community Red Cross, KSR atau Korps Sukarela, TSR atau Tenaga Sukarela, PMR atau Palang Merah Remaja. Adapun makna lambang PMI adalah lambang PMI didominasi oleh warna merah dan putih. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat yang tinggi, sedangkan warna putih melambangkan keikhlasan dan kesucian hati. Dalam lambang PMI terdapat lengkungan garis merah kelopak bunga melati yang berjumlah 5 buah yang melambangkan 5 dasar Pancasila, dan logo berbentuk tanda plus warna merah merupakan kebalikan dari bendera negara Swiss yang merupakan inspirasi sebagai pejuang kemanusiaan. Spektrum ideologi.
PMI termasuk dalam spektrum ideologi yang berada di center left. Nah, ada beberapa alasan kenapa PMI berada di center left. Yang pertama, pada aspek kecepatan perubahan, PMI ada di kanan karena sejak awal diusulkan atau resmi dibentuk hingga sekarang, PMI mengalami perubahan secara bertahap. Yang kedua, berdasarkan luas kekuasaan dan lama berkuasa, PMI ada di kiri karena luas kekuasaan PMI diatur dalam undang-undang dan lama berkuasanya Ketua Umum PMI itu terbatas hanya 5 tahun saja. Faktor pendukung. Adapun faktor pendukung keberlangsungan PMI, yang pertama banyak relawan baik dari kalangan profesional seperti tenaga kesehatan, ekonom, dosen, guru dan sebagainya yang terlibat dalam penanggulangan bencana alam. Yang kedua adanya dana operasional dari pemerintah setiap tahunnya. Yang ketiga PMI bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta adanya dana sumbangan dari masyarakat atau ada juga iuran dari anggota PMI itu sendiri. Faktor penghambat. Ada beberapa faktor penghambat keberlangsungan PMI. Yang pertama, kurangnya fasilitas yang tersedia pada saat penanggulangan bencana, lemahnya evaluasi dan pembinaan pasca pelatihan, sumber daya dan waktu yang kurang memadai, kurangnya komitmen dan dukungan dari anggota PMI, serta kondisi daerah bencana yang sulit dijangkau jika terdapat beberapa bencana alam. Lalu, apa sih yang akan terjadi pada PMI 5 tahun yang akan datang? Di 5 tahun yang akan datang, keanggotaan PMI akan semakin bertambah. Hal ini ditandai dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap keberadaan PMI ini sendiri. Yang kedua, yaitu PMI akan terus bekerja sama dengan lembaga sosial lainnya untuk bekerja sama dalam menanggulangi bencana yang ada di Indonesia. Penilaian individu. Berdasarkan penilaian individu saya, Palang Merah Indonesia memiliki nilai 9 dengan kriteria. Yang pertama, organisasi ini masih ada, kegiatan-kegiatannya masih sering atau rutin dilakukan, serta PMI ini masih berkuasa atau masih berjaya keorganisasiannya. Akan tetapi ini kenapa tidak 10? Karena masih beberapa banyak kendala terhadap organisasi ini. Nah, itu dia hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya harap presentasi yang saya lakukan ini dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.